Kejutan skuad Asian Games Hangzhou, China. Menjelang akhir tahun ini, seluruh timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur dihadapkan pada kesibukan masing-masing. Indonesia sendiri juga disibukkan menjadi tuan rumah dua agenda besar, adalah Piala Dunia U17 dan kualifikasi Piala Asia U23 Grup K. Sementara itu, pada akhir September nanti, timnas Indonesia U24 juga akan terbang ke China, yakni guna melakoni laga Asian Games 2022. Dalam turnamen ini, Indonesia tergabung di grup F cabur sepak bola putra Asian Games bersama dengan Korea Utara, Kirgistan, dan Taiwan. Tim Merah Putih akan melawan Kirgistan pada Jumat 19 September. Kemudian dilanjutkan laga melawan Taiwan 21 September dan Korea Utara 24 September. Pada perhelatan ini, manajer timnas Indonesia Andri Irawan memastikan bahwa skuad Garuda Muda dapat diperkuat oleh 3 pemain senior. Sementara untuk persiapan akan dilakukan meski saat ini timnas Indonesia sedang menjalani agenda sibuk pada September ini. Kalau long listnya sudah keluar, ada Jordi Amat, Rahmat Irianto, dan satu lagi nanti dikabarkan. Long list itu ada 44 pemain, tapi yang tidak disetujui oleh KOI ada 3, jadi tinggal 41 pemain. Di situ ada 5 pemain senior. Jelas Andri di Jakarta. Indra Syafri sendiri berkeinginan skuad timnas U24 Indonesia berasal dari irisan timnas Indonesia maupun timnas U23 Indonesia. Untuk itu, Indra Syafri masih harus menunggu timnas Indonesia dan U23 merampungkan agenda yang diikuti. Mengingat Asian Games bukan agenda FIFA, maka koordinasi dengan klub sudah dilakukan agar pemain yang diinginkan bisa ikut dalam rombongan. Indra mengisyaratkan beberapa pemain langganan timnas senior yang masuk dalam kriteria usia seperti Asnawi Makuala dan Pratama Arhan juga diupayakan bergabung dengan skuad Asian Games. Andri Irawan mengatakan TC Timnas Indonesia yang diproyeksikan untuk Asian Games ini dimulai pada Kamis 7 September. Yang mana rencananya TC tahap awal ini akan diikuti oleh 13 pemain. Pemain Liga Inggris siap perkuat timnas Indonesia. Pelatih Sinteyong tengah mengasuh timnas U23 Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Yang menjelang kualifikasi Piala Asia U23 ini, pelatih asal Korea Selatan itu menyebarkan kabar gembira, yang mana diwartakan bakal mendapatkan nama baru untuk memperkuat timnas Indonesia, yaitu Nathan Joaon yang sudah bersedia membela timnas Indonesia. Nathan sendiri merupakan pemain berposisi sebagai bek kiri dan bek tengah. Pemain kelahiran kota Rotterdam tersebut bertinggi 191 cm. Beruntungnya lagi, pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut tampil untuk klub kasta kedua Liga Inggris, Swansea City. Dengan demikian, ia masih tampil satu liga dengan sosok bek tengah timnas Indonesia Elkan Bagot. Saat ini, sang pemain baru berusia 21 tahun. Pemain tersebut memang tertarik dan itu naturalisasi ya. Dan pemain tersebut memang sepakat dan setuju mau ganti kewarganegaraan dirinya. Jelas Sinteyong. Di sisi lain, pelatih Korea Selatan tak mau buru-buru untuk meneruskan proses naturalisasi sang pemain, di mana Sinteyong bakal melihat terlebih dahulu permainan sang pemain di Swansea City. Jika sudah lolos dalam seleksinya, maka ex-pelatih timnas Korea Selatan tersebut bakal meneruskan permintaan naturalisasi ke ketum PSSI. Jika melihat proses naturalisasi sebelumnya, maka Nathan baru bisa membela timnas U23 Indonesia pada turnamen Piala Asia U23 2024. Kerja nyata Sinteyong dibalik hujatan lokal pride. Kritik terus dilontarkan kepada pelatih asal Korea Selatan lantaran Sinteyong hingga kini belum memberikan trofi untuk timnas Indonesia. Tentu kita tidak bisa menutup mata begitu saja meski belum sekalipun menggondol trofi. Sinteyong bukan tanpa prestasi. Bahkan ex-pelatih timnas Korea Selatan ini mencatatkan prestasi yang belum pernah dilakukan oleh pelatih timnas manapun, seperti meloloskan timnas Indonesia senior ke Piala Asia setelah tampil perkasa di babak kualifikasi. Kini Sinteyong pun berkesempatan mengantarkan timnas Indonesia U23 ke jalur yang sama. Ia akan memimpin timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024, yakni untuk menghadapi Taiwan dan Turkmenistan pada tanggal 9 dan 12 September. Jika misi itu terpenuhi, maka Sinteyong akan menjadi pelatih tim nasional pertama yang meloloskan timnas Indonesia U23, sekaligus pelatih pertama yang membawa Indonesia ke Piala Asia di 3 kelompok umur berbeda. Di sisi lain, Sinteyong belum menentukan taktik untuk melawan China Taipei. Bukan tanpa strategi, justru inilah strategi yang diterapkan Sinteyong.
yakni terlebih dahulu ingin mengintip kekuatan lawan. Pertandingan kami tanggal 9 dan 12 September, tapi ada pertandingan sebelum itu, yakni Turkmenistan dengan China Taipei. Jadi saya akan memikirkan persiapan timnas Indonesia U23 seperti apa setelah menonton pertandingan tersebut. Jelas Sintayong. Pertandingan pertama memang selalu tidak mudah, namun melihat kedalaman skuad Sintayong, rasa optimis menyeruak di benak para pecinta sepak bola tanah air. Apalagi diwartakan timnas China Taipei berisi pemain-pemain atlet kampus. Mereka sebagian besar bermain untuk klub-klub yang berada di bawah naungan perguruan tinggi dan dibawa ke kualifikasi Piala Asia U23 ini. Adu strategi antara Sintayong dengan Seng Tailin bakal tersaji pada 9 September mendatang. Pertandingan ini pun bakal menentukan nasib timnas Indonesia U23 yang berambisi lolos ke putaran final. Tentu Garuda Muda harus bisa memanfaatkan seluruh peluang yang ada guna merengkuh hasil terbaik.